Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama sebuah materi pelajaran yang berhubungan dengan sumber energi. Tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia, kelas 4. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan mari sama-sama kita dukung channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sumber energi. Secara garis besar, ada dua jenis sumber energi. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Yang kedua, sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan yaitu sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sekarang, mari kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan, misalnya energi air, energi angin, energi matahari, energi panas bumi, energi biomasa. Sumber energi terbarukan atau energi alternatif atau disebut juga energi berkelanjutan merupakan energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan selalu tersedia di alam. Sumber energi ini tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sekarang, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang contoh-contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, energi air. Energi pada air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya energi air pada ombak di laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Generator diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi gerak dari ombak menjadi energi listrik. Kabel-kabel yang telah ditanam di dasar laut menyalurkan energi listrik ke darat. Seperti pada gambar, salah satu contoh pemanfaatan energi air yaitu pembangkit listrik tenaga air laut. Yang kedua, sumber energi terbarukan energi angin. Energi gerak angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Salah satu contoh pemanfaatan energi angin yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, energi matahari. Energi surya ditangkap oleh panel surya untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Salah satu contoh pemanfaatan energi matahari yaitu panel surya, pembangkit listrik tenaga matahari. Berikutnya contoh sumber energi terbarukan energi panas bumi. Energi yang bersumber dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal. Energi panas bumi memanfaatkan sumber air panas bumi di pegunungan. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Salah satu contoh pemanfaatan energi panas bumi yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berikutnya contoh sumber energi terbarukan, energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu kotoran hewan, limbah pertanian, dan beberapa jenis tanaman seperti jagung, kedelai, jarak, dan rami. Salah satu contoh pemanfaatan energi biomasa yaitu pembangkit listrik dengan tenaga biomasa. Berikutnya sumber energi tak terbarukan, misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi tak terbarukan yaitu sumber energi yang akan habis bila digunakan secara terus-menerus. Untuk itu, kita harus berhemat dalam menggunakan sumber energi tak terbarukan ini. Sekarang, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran berbagai macam senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam lapisan batuan dan dapat diekstrak untuk keperluan bahan bakar.
Minyak bumi berasal dari bahan bakar fosil yang terendap di dalam batuan sedimen. Bahan bakar fosil adalah sisa jasad renik, mikroorganisme, dan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan mengendap di kedalaman bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contohnya, bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Berikut adalah pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan kegiatan industri. Contoh sumber energi tak terbarukan berikutnya, gas alam. Gas alam yang memiliki komponen dasar berupa metana ini terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan yang mengendap jauh di bawah kerak bumi jutaan tahun lalu. Salah satu contoh pemanfaatan gas alam yaitu LPG untuk menyalakan api kompor. Contoh sumber energi tak terbarukan berikutnya, batu bara. Energi batu bara merupakan bentuk energi yang alami dan datang langsung dari bumi. Batu bara adalah sumber alami dari tanaman dan kehidupan vegetatif yang telah terkubur dalam kerak bumi selama jutaan tahun yang lalu. Jika digunakan terlalu banyak, suatu hari kita akan kehabisan batu bara. Saat ini, energi batu bara paling sering digunakan untuk produksi listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Mari merangkum. Sumber energi. Secara garis besar, sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Misalnya, energi air, energi angin, energi matahari, energi panas bumi, dan energi biomasa. Selanjutnya, sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Misalnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.